Berhubung masih punya stok daun ubi hasil panen tempat saudara, di sini aku mau masak lagi ya guys. Karena hasil panen kemarin tuh lumayan banget ya. Ya sebenarnya untuk makan sendiri ya ini udah bisa lah 2-3 kali. Karena memang yang di rumah ini yang doyan makan-makan lalapan seperti ini ya aku gitu ya guys. Kalau pak suami tuh ya doyan, tapi dia nggak seberapa gitu. Tapi kalau aku nih memang udah dari dasar sananya memang suka banget namanya menu-menu sambal-sambalan, lalap-lalapan kayak gini. Udahlah jangan ditanya. Apalagi kalau ada lalapannya, ada jengkol, ada pete, udahlah nggak bisa aku menghindari itu ya guys. Kadang aku lupa diri ya, padahal niat tuh cita-citanya pokoknya aku mau diet lah besok, nggak boleh makan-makan banyak, makan secukupnya aja, kurangin makan karbonya, kurangin makan ini ya itulah segala macam. Tapi itu hanyalah wacanaku aja guys. Tapi nggak tahu kenapa kalau udah masak menu-menu seperti ini tuh aku tuh suka hilap guys. Kalau ada menu simple, mudah, murah, meriah seperti ini ngapain kita harus mahal-mahal carinya ya kan guys. Apalagi punya sayuran gratis seperti ini hasil panen tempat tetangga, tempat saudara, udahlah itu cocok betul. Cuman modal beras sama kita modal cabai aja, udah itu paling cocok ya guys. Kalaupun ada duit lebih, belilah ikan asin buat temen sambal sama lalapannya, nampol banget itu guys. Padahal kalau merantau ini udah lebih 10 tahunan guys, tapi nggak tahu kenapa lidah kampung aku ini selalu menyukai makanan seperti ini. Kalau katanya kok di kota masih makan sambal terasi, masih makan guys, inilah yang ku cari ya kalau di kota ini ya guys. Ya namanya hidupnya aja di kota, tapi untuk seleranya tetaplah kampung. Nggak bisa aku menjadi sok-sok kaya lidahku ya. Tapi kalau duit bolehlah aku jadi kaya ya. Tapi kalau untuk makanan ini nggak bisa aku bohongi, karena bukan nggak pernah mencoba ya guys. Udah pernah aku coba, bahkan memang nggak cocok di lidahku. Memang susah guys. Kalau udah dasar-dasarnya lidah-lidah kampung ini, tetap baliknya makan ke sambal, terasi, lalapan, pakai daun ubi seperti ini. Udahlah paling betul itu ya guys. Padahal kadang kalau untuk sayur-sayuran seperti ini tuh malahan lebih mahal menurut aku ya guys. Karena di sini tuh semua diperhitungkan per kilo membelinya ya, bukan per ikat seperti di kampung. Kalau di kampung tuh diikatin ya guys, diikatin per 2.000, kadang ada 3.000, kadang ada 25.000 kayak gitu ya. Makanya ya memang beda. Kalau di kampung punya kebun sendiri, tanaman sendiri dijual, yang penting dapat duit ya. Tapi kalau di sini kan mereka juga menanam itu di tanah, dibeli, terus dia memang sengaja memang untuk tanaman untuk dijual ya, wajar ya, sesuai sih. Tapi untung aja masih menemukan makan makanan yang kita rindukan. Jadi kalau kita di kampung nggak bisa pulang kampung, tapi kalau kita menemukan makanan kampung-kampung seperti ini, jadi kita bisa nostalgia. Jadi nggak perlu kita harus nunggu pulang kampung. Karena kalau mau pulang kampung dulu ya kelamaan, belum lagi tiketnya. Perkara cuma mau makan daun ubi, udahlah pengen pulang kampung, nggak balik modal lah. Memang sih kalau pulang kampung tuh menyenangkan, tapi kalau untuk dananya, untuk naik pesawat itu lumayan gitu. Nah, jadi untuk sementara ya udah kita nikmatin aja makan-makan daun-daunan seperti ini di kota rantau, walaupun nggak sesuai dengan seperti yang di kampung. Ya bedalah, kalau di kampung memang muda-muda, itu hasil tanaman sendiri, petik sendiri ya. Di sini tuh sesekali aja kalau ngambil itu punya saudara. Kalau udah setiap hari nggak mungkin pula kan guys. Oke, sudahlah kita bahas-bahas tentang kampung itu, nanti aku baper juga ya guys. Nah di sini daun ubinya udah selesai aku potekin, aku ambilin yang muda-mudanya. Lanjut ini dicuci terlebih dahulu, karena ini lumayan banyak, jadi aku akan cuci dan akan aku simpan sebagiannya aku masak ya guys. Karena seperti aku bilang tadi, ini yang makan cuman aku aja, jadi kita makan sekali rebus, sekali makan habis gitu aja ya. Nanti kalau seumpamanya tiba-tiba pengen lagi baru deh. Nah di sini udah selesai aku cuci daun ubinya. Lanjut aku dikasih juga tomatnya, cantik banget ya guys, bentuknya kayak berbunga-bunga gitu, katanya sih rampe. Tapi kalau di kampung aku tuh rampenya nggak kayak gini guys, bulat-bulat kayak gitu. Nah kalau ini tuh cantik kayak bunga gitu ya guys. Tuh kalian lihat kan, warnanya juga merah. Memang ini panen juga guys, tuh lumayan banget kan hasil dari panen di rumah saudara. Ini bisalah buat sambal ya guys. Berhubung ini tomat cherry-nya itu lumayan banyak, jadi akan aku buat sambal itu sebagian aja, sisanya akan aku simpan untuk masak beberapa hari kemudian. Nah di sini aku mau buat sambal mentah ceritanya ya guys. Tapi berhubung suami itu nggak mau makannya kalau dibuat sambal mentah macam aku yang seperti biasa gitu. Nah jadi dia versi mau direbus dulu barulah dia mau makan. Mungkin agak berbeda ya, karena beda ya. Ya begitulah kalau kita menikah sama orang beda provinsi, beda kabupaten, beda kecamatan, beda kampung, desa, semuanya lah berbeda. Jadi kita sebagai istri yang baik hati ini, kita masakkanlah apa yang dia mau ya. Kalaupun nanti rasanya tidak setuju di lidahnya, kembali lagi, yang penting sebagai istri yang baik kita sudah memasakkan apa yang dia minta ya. Oke lanjut, untuk bayamnya ini udah aku rebus, karena memang bayam kan nggak lama-lama ya, jadi aku dulu kan. Oke, ini nggak usah matang-matang ya, ini udah lumayan, nggak usah terlalu lembek juga, nggak enak ya menurut aku. Oke, ini untuk terongnya ini udah kita masukkan duluan, tapi dia belum empuk, jadi kita terakhirkan aja untuk angkatnya. Lanjut aku mau merebus daun ubi yang udah dipotek-potek tadi, seperti yang aku bilang juga di pertama video. Karena ini daun ubinya lumayan banyak, jadi aku masaknya
makanya nggak langsung aku masak 2-3 kalian aja ya, karena ini versinya memang aku sendiri guys makannya. Lanjut ke sebelah lagi, ini kita lihat dulu percabai-cabian yang udah direbus tadi. Nah di sini udah agak layu-layu, lanjut kita akan ulek cabenya ya guys. Tuh gak ribet sedikit ya guys, sebenarnya harus direbus diulek lagi, kalau aku sih langsung ulek aja, tapi nggak apa-apa, sebagai istri yang baik hati kita turutin ya. Lanjut, ini untuk sambalnya ya seperti biasa pada umumnya ya, pakai garam, pakai micin, jangan lupa. Dan satu lagi, kalau aku buat sambal mentah itu atau sambal terasi ini aku nggak pernah menggunakan cabai merah ya guys. Kenapa? Nggak tahu ya, pokoknya lebih enak tuh pakai cabai rawit aja. Berhubung di sini tuh suami tuh suka makan sambal tapi tidak mau terlalu pedas, jadi harus ditambahin dengan cabai merah. Oke, kita turutlah semua. Dan singkat cerita, ini sudah matang semua perintilan sambal-sambalnya, rebusannya. Oke guys. Nah di sini aku lanjut mau makan dulu ya guys. Oke, terima kasih sudah nonton. Bye bye.